Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama saya bersyukur di sini tamunya banyak. Masya Allah. Ini ada saudara kita Ibu Dr. Hajat Trisusilowati SH MKN PhD. Lengkap gelari. Lengkap ini ya Inji. Masya Allah. Masya Allah. Bersama suaminya. Subhanallah. Panjenengan angsal niki barokah. Amin. 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 Ningali auranya itu Masya Allah. Niki jejuduan dunia akhirat. Amin. 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 Beliau juga didoakan mudah-mudahan beliau sukses. Amin. Mau masuk gelanggang Surabaya. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Wis didongakno kiai ngoten niku wis enak barokah. Masya Allah. Inji. Masya Allah dadi. Ya kan? Jadi tentu doa itu penting. Karena apapun ikhtiar manusia 99% itu adalah Allah yang menentukan. Inji. Nyuwun sewu napa malih jaman sak mangke ngeten iki. Masyaallah. Niki wonten malih pengacara hebat juga itu, Bu. Termasuk pemuda Pancasila niku. Sinten namine niku? Inji. Pak Edi. Pak Edi. Inji. Oh niku ketua napa jenenge pemuda Pancasila. Masya Allah. Yang banyak bantu saya ketika hotel saya ada masalah serano dhewe wis entek bisa kabeh. Inji ya Inji. Itu yang saya seneng. Beliau istiqomah dan perjuangannya ikhlas. Masya Allah. Ini bersama kira-kira ada 11 orang, 10-11 orang itu. Ada yang juga mampir ke sini naik motor katanya itu. Ada yang naik mobil ke sini. Karena saya bilang jam 9 sudah harus kukut saya dari pesantren. Kayaknya waktunya cuma 2 jam. Akhirnya nyusul dan El Victor. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayak ngeten niki kan suasana Idul Kurban. Idul Adha itu. Di Quran itu sudah jelaskan Allah luar biasa. Liyashhadu manafi'a lahum. Orang yang berkah hidupnya itu harus selalu melihat. Melihat, merenungkan apapun yang ada di depan kita. Nang ngarepe wong wedok ya dilihat. Direnungkan, ya kan? Termasuk Cak Ayib iki didelok, dipendeliki barang ya. Ada penekanan. Iya. Jadi harus dilihat. Orang kalau sudah melihat, merenungkan, itu ada energi positif yang ada dalam diri manusia. Syaratnya satu, hidup itu tidak pernah buruk sangka sama orang. Masya Allah. Saya ini belajar ya, Bu calon wali kota, ya kan? Saya belajar, ya, hidup itu saya belajar untuk selalu positive thinking. Wah, bahasane Mas Ishak gitu ya. Selalu positif terhadap siapapun. Lah kalau orang itu jelek sama kita, Allah sendiri yang melihatkan. Masya Allah. Oh, banyak sekali saya. Percaya sama saya. Allah. Contoh saya bekerja ekspor kopi kemarin, hampir terjadi saya kesalahan. Loh bener. Saya kirim 2 kontainer. Itu bukan kopi saya, Pak. Saya hutang pada teman saya. Aku pinjam ya kopinya. Berapa? 2 kontainer. Mau saya kirim. Karena saya ngelihat saya positif sama itu. Ya sudah, husnudon aja sama orang. Positive thinking. Sudah. Plak, sudah. Ternyata setelah kopinya itu mau berangkat. Sing jenenge kontainer itu lepas pakannya. Dua-duanya lepas. Dua-duanya ya. Ya iya kan? Masya Allah. Sampai terlambat. Ternyata apa? Setelah dicek sama teman saya, orangnya itu ndak ada, Pak. Nggak akan mungkin bisa dibayar one prestasi. Jadi Allah itu yang menampakkan. Ya Allah. Makanya hidup itu yang paling enak itu ya pasrah sama Tuhan, kemudian selalu positif, hindari marah. Karena orang marah itu tidak akan cerdas.
tidak akan smart, ya kan. Tetapi orang itu kalau menghadapi sesuatu, ya, itu tenang, ya kan. Lalu baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Energi ilahiyah itu akan turun. Malaikat itu akan bimbing. Wa junudus samawati wal ard. Tentaranya Allah itu mudun. Masya Allah. Bala tentaranya apa ya? Loh, tentaranya Allah itu turun. Kalau tentara Tuhan itu turun, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan tentaranya Tuhan. Lu kayak wong buji imo, malaikat mudun Pak. Aku gak istri, aku wis percaya mbek wong iku. Kontainer itulah lepas. Ya Allah. Terlambat. Akhirnya saya ditelepon sama B juga, Pak ini terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa. Ternyata besok setelah itu orangnya sudah nggak ada. Janji mau transfer, ketika mau berangkat kontainernya ditelepon berkali-kali tidak bisa, dicek nggak bisa, dimatiin handphonenya. Subhanallah. Masya Allah. Mau berangkat Pak gak penjut awak dhewe. Dua kontainer ya Nje. Iso turu nang nggone pasar Bantalan Gubis Pak. Ya Allah. Lah iya. Nje. Ojo guyu Cik ya. Temenan iki aku cerita iki, ya kan. Cek wonten berita. Cik ono beritae nang ngene iki. Iso kon rong kontainer kon gak bayar, gak dibayar, iso turu nang ngene pasar Bantalan Gubis awak. Ya Allah, Nje, luar biasa Nje. Makanya hidup itu kalau saya lihat Pak, seperti ibu ya begini, apa yang ada di depan, udah jalankan aja. Nje. Nggak pernah takut Pak. Kalau sudah Bismillah tawakal, jangan pernah takut. Nje. Wah saya kalah, yo kalah temen. Oh, Aku harus winner. Oh, kewayang ngono. Mari belajar bahasa Inggris ngono isak dadi winner. Jadi pemenang, Pak. The winner. The winner. Jadi kemenangan itu adalah sebuah keberanian. Orang kalau sudah berani pasti ada kemenangan. Ini wong gak berani, Pak, gak iso jadi orang besar. Ya. Makanya pengusaha itu cirinya adalah selalu berani. Ini gak berani gak iso Pak. Ya kan. Lah kayak ngene iku aku wani Pak, wis perkara engko gak dibayar ya wis ngono iku. Resiko. Ya kan. Tapi tentaranya Allah itu turun Pak. Padahal kopi itu jujur saya itu hanya transaksinya hanya 1 hari. Dan saya pinjem. Ya gak tak bayar. Dengan jaminan kepercayaan. Kok aku kopi gak ono ngene arek-arek. Sudah disiapkan 2 konten batin saya, alhamdulillah habis ini dapat uang, dapat uang. Was kene rezekine Idul Adha ngono. Aku iso tuku sapi loro ngono. Sudah positive thinking dulu ya. Positive thinking. Tapi Allah menentukan lain. Tapi saya tidak pernah sakit. Oh Allah turunkan malaikat. Kamu tidak boleh berangkat. Mungkin gitu ya. Iya, betul. Wah, akhirnya aku dikandani tetap nekat Pak. Akhirnya terus marah-marah rusak. Yang kedua, teman saya itu percaya bahwa orang berbisnis atau melakukan apapun kegiatan itu tawakalna fahuwa hasbuh. Tawakal itu penting. Tapi tawakal itu susah, ngomongnya gampang, ngelakoni angel. Katakan ya kan. Satu kalimat tapi susah luar biasa ya. Kalau dulu Pak ya, wali-walinya Allah itu selalu tirakat Pak, melek bengi, gelar sajadah ya kan di waktu malam. Niku lho gak iso Pak. Aku melek bengi keluyuran nyangkruk no warung Pak. Nanggone kafe-kafe Pak. Minum kopi di Sangrila, minum kopi di hotel. Itu ya tirakat saya itu. Ya gak iso jam 2 bengi aku dikon gelar sajadah kan gak iso. Ya Allah. Tapi saat saya minum kopi, subhanallah nikmatnya, saya baca kalimat Allah. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Solawat Nabi, karena saya melihat orang yang baca solawat saat ini, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah itu berkumpul membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad, itu ada di atas kita. Masya Allah. Yakin.
baca sholawat Nabi itu. Tadi. Insya Allah. Kemudian ada hal yang sangat penting yang kita ambil dari hikmah itu. Orang kalau sudah punya keberanian, kemudian ikhlas, ya, betul, ya. Terus kemudian tentaranya Allah turun, ya kan? Yang paling penting itu adalah kita tidak boleh marah. Loh, siapapun diuji sama Tuhan itu ya pasti pusing. Saya tadi demi Allah, Pak, sholat di mana itu Hotel Elmi. Saya ketemu sama perempuan, usianya 56 tahun. Oh, Masya Allah. Sudah uzur, tapi masih luar biasa khusyuk pengusaha. Bu, kenapa ibu kok begitu bahagia sekarang? Saya kan tanya itu. Kenapa ibu selalu dicukupi sama Tuhan? Mobilnya pakai Ferrari, Pak. Setir sendiri. Di sampingnya mobil saya, Pak. Nah, kebetulan pas saya sholat, dia ikut jamaah sama saya. Terjadilah dialog walaupun 3-5 menit. Saya tahu bahwa dia itu mau sholat sama saya, kemudian saya tahu beliaunya itu pengusaha, entah pengusaha apa saya nggak tanya. Cuman saya tanya, ibu kenapa bahagia sekali? Dia bilang sama saya begini, hidup itu yang ada di depan harus dijalankan. Sing nok ngarep iku yo sampean lakoni. Nomor loro, ndablek, Pak. Gimana itu ya? Aku bingung ndablek. Berarti wong wedok iki ndablek temenan iki. Makanya awet muda, rezekinya banyak. Kemudian dalam konsep atau teori yang saya pelajari ketika saya sekolah, saya nggak menemukan teori apa yang membuat dia rezekinya dikasih kemurahan sama Tuhan. Ternyata satu tadi itu. Kalimat yang saya tanyakan tadi, satu, ya, itu apa namanya tadi? Dablek ini ya. Nomor loro apa? Menjalani sesuatu yang di depan. Menjalani apa yang ada di depan. Wong nek mikir melangit-langit, Pak. Sikile gayang ini, Pak. Ya gini-gini kan nelebok, Pak. Iya, betul ya. Tapi kalau berpikir itu membumi, itu akan smart, strategik, dan punya value. Ada nilai yang membuat mereka itu punya kekuatan besar. Kalau mikir ngeten, mangka nih urip nggak pernah susah. Ya memang saya lihat memang ketawa terus perempuan itu. Masya Allah. Apa namanya? Terus ketemu sama ajudannya. Saya tanya, "You siapa?" "Saya ajudannya ibu." Oke. Terus saya tanya juga, "Ibu itu betul nggak pernah marah?" "Ibu itu sangat fleksibel." Iya. Yang ada di depan dikerjakan. Dia tidak pernah mengangan-angankan sebuah impian besar dalam hidupnya. Tetapi kerja keras. Tidak boleh menyerah dalam hidup. Apapun ujian hadapi. Ya kan? Siapa yang nggak dapat diuji? Nabi aja diuji. Saya ceritakan ya. Nabi Nuh itu punya istri. Punya anak 4. 2 yang tidak nurut. 1 istrinya, yang kedua adalah anaknya namanya Kanan. Nabi Nuh sedih, Pak. Sedih dia sampai nangis, tangisannya itu bukan air mata tapi air darah, berdarah. Ya Allah. Nabi Nuh. Tangisannya itu tangisan air darah. Kenapa? Pada saat dia bangun kapal besar di gunung, ya kan? Semua umatnya ikut membangun, ya, membangun. Anak-anaknya ikut semuanya, ya kan? Kecuali 1 Kanan yang tidak mau. Bapak gendeng. Secara akal bapak gendeng. Kan kalau matematikanya Allah dengan matematika manusia itu berbeda. Ya, kalau matematikanya Allah itu tidak ada yang salah, tapi kalau matematika manusia
Itu ada salahnya. Matematika manusia pasti ada salahnya. Iya. Rumus itu kan selalu benar, tetapi juga relatif. Iya. Nah, teori relativism. Wah, kayak kan begitu kan. Iku nek coro sekolah ya kan. Relativism. Artinya apa? Selalu berubah lihat situasi dan kondisi. Einstein itu yang begitu luar biasa hebat. Dia akan mengatakan bahwa teori saya dulu bagus, tetapi sekarang tidak laku. Ya Allah, Ya kan? Kemudian banyak tokoh-tokoh yang luar biasa itu. Balik ke Nuh. Begitu semuanya naik ke kapal. Ya kan? Anaknya semua naik ke kapal. Satu Kanan yang tidak naik ke kapal. Istrinya tidak naik ke kapal. Cari bojone. Bojoku gendeng. Saya ini istri yang waras. Masa bangun kapal di atas gunung yang tinggi? Tidak mungkin banjir itu sampai di atas gunung. Itu matematikanya manusia. Tapi kalau matematikanya Allah itu akan berbeda. Diingatkan sama suaminya, istriku kamu harus naik. Anakku kamu harus naik. Anaknya naik semua kan dia nggak nurut. Istrinya nggak nurut. Begitu Allah turunkan badai besar, ya kan? Iya. Namanya Bahtera Nuh. Ada filmnya itu, saya nonton filmnya. Noah itu ya. Noah. Itu nonton, tapi sudah ada pelintir-pelintirannya itu. Nggak sesuai dengan konsep yang ada dalam agama. Iya, ada pelintiran-pelintiran yang salah menurut saya, menyesatkan. Tetapi itu baguslah bisa membuat Nuh itu punya cerita yang selalu dikenang oleh anak cucu. Saat badai itu menerpa kapalnya, Allah itu mempertontonkan kepada Nuh, anakmu meski tergelepar, apa namanya? Terombang-ambing. Ombak yang sangat besar, semuanya itu mati. Tinggal istrinya dan anaknya yang tidak mati meski diantem badai besar. Saya mau ngelihat, kata Allah, Nuh itu apakah patuh pada Tuhan atau ikut istri dan anaknya. Ya Allah, ujiannya gitu ya. Itu ujian, Pak. Sampai Nuh itu menangis, hai anakku, tangannya itu langsung diturunkan ke kapal untuk menggapai anaknya. Sampai tangannya itu berdarah, luka yang tidak bisa disembuhkan. Hanya mengangkat anaknya. Anaknya tetap tidak mau. Istrinya juga sama. Tangannya terkelupas. Tidak mau. Lalu Allah turunkan. Ditegur sama Allah. Nuh, kamu itu nabi yang saya pilih. Ya kan? Itu manusiawi ya Pak ya. Kalau begitu kan manusiawi. Tapi nabi itu kan juga punya keistimewaan khusus. Ya kan? Kamu saya pilih. Dan ketika aku pilih engkau menjadi nabi, menjadi rasul, ada keistimewaan yang ada dalam diri kamu. Ya. Kemudian Allah tegur kepada Nuh, Nuh, yang bisa menyadarkan orang dapat hidayah itu bukan manusia, bukan engkau Nuh. Tapi yang bisa menyadarkan dapat hidayah itu adalah Allah. Masya Allah. Baru Nuh itu tersadar, Pak. Melihat ungkapannya, tersadar. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Tangannya dilepas. Lepaslah anaknya. Lepaslah istrinya. Akhirnya hanyut istri dan anaknya. Mati dalam gelombang yang besar. Nuh begitu tabah. Makanya itu Allah ajarkan. Kita ini tugasnya mendidik. Selebihnya sadar dan tidak sadar itu wilayahnya Allah. Ayo. Ngono enggak awakmu iki. Ya kan? Itu akan meminimalisir tingkat emosi, tingkat kemarahan kita. Ya Allah. Kalau kita punya karyawan, kita ini tugasnya menyadarkan mereka. Mendidik mereka. Mendidik ya. Soal mereka berubah dan tidak berubah, itu wilayahnya Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau yang dablek ya tak ajari. Nek tetap dablek ya itu wilayahnya Tuhan. Jangan marah.
Wong nek marah cepet mati, Pak. Ya Allah. Kan begitu Bu Wali Kota. Nggih. Ya kan? Tak ceruk Bu Wali Kota saja. Sekarang saya baru pertama kali manggil Bu Wali Kota. Ibu Tri Susilowati. Ya kan? Luar biasa. Ini artinya apa? Orang sadar dan tidak sadar itu wilayahnya Tuhan, bukan wilayah kita. Pak Ishak punya anak berapa? Anak 1 Yai. 1. Masih ngandung 1. Ada 1 lanang menisuk. Insyaallah lanang. Nggih. Lan wis mari anak. Tugas kita ini mendidik, Pak. Nyekolah mendidik. Selebihnya sadar mau jadi baik, mau jadi buruk, besok jadi orang apa jadi enggak, itu wilayahnya Tuhan. Ya Allah. Nggih. Kadang orang itu stres, Pak. Gara-gara anak katanya. Gara-gara anak. Ya Allah. Orang stres gara-gara apa? Banyak yang tadi ya sebut, istrinya Nabi Nuh. Ya. Ditinggal, Pak. Makanya istrinya Nabi Nuh aja yang bangkang. Apa maneh awak dhewe gak nabi, Pak. Paham ya? Awak dhewe itu nabi dan rasul, Pak. Nek ana bojo gak nurut iku ya wis biasa, Pak. Berarti dudu nabi, Pak, awak dhewe. Ngene-ngene, Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Udah enggak akan pusing, Pak, hidup. Nggih, Yai. Jodoh itu adalah urusan Tuhan. Mati, urip, jodoh, rezeki Tuhan yang ngatur. Tidak bisa kita mengkondisikan apa merancang, memplanning dengan teori-teori. Tidak bisa. Logika akal manusia, tapi logikanya Allah itu akan beda. Masya Allah. Tidak akan sakit. Itulah ibu yang lupa saya namanya itu tadi ibu itu. Itu mungkin Allah kasih pada saya itu liyashadu manafi alahum. Zaki liyashadu delok niku wedok iku mau. Kali delok tok direnungkan. Masya Allah. Mari direnungkan, coba dihayati. Itu pasti ada value yang membuat energi positif kita ini akan nyambung. Apanya? Sadar? Janda apa? Enggak tahu saya ini. Saya enggak tanya sedetail begitu. Bu Wali Kota, saya tanyanya ya normatif saja. Normatif. Ya enggak lebih dari itu, normatif. Cuman Allah mungkin suruh saya tanya, ya kan? Iya. Begitu turun pas saya mau juga turun, ya. Ternyata dia bawa mobil Ferrari. Bu. Mobil Ferrari. Yang ajudannya 2 atau 3 itu ngawal di depan di belakang. Masya Allah. Warna merah, masih ingat saya warnanya merah. Nah, bareng ngono karena mobil gue elek, Pak. Nggawa Camry elek. Jadi ya gak wani, Pak. Ya wis ngalasin dong guri. Melas mobil kiai gitu. Ya Allah. Jadi sopirku gak apa-apa, tenang saja gitu. Oh. Gitu, Jackie itu menghibur saya, ya kan. Saya dulu pernah merasakan mobil seperti itu, sudah pernah. Jadi alhamdulillah saya sekarang sudah tirakat lah kira-kira. Tirakat sekarang. Wis pernah ngerasano wis. Iya. Muga-muga barokah. Amin. Karena masuk ke dunia sufistik semua harus berubah. Harus berubah ya, Iji. Ya Allah. Yang ketiga, di jalan mau masuk ke mobil Ferrari, hanya satu kata yang dia ucapkan yang menghentakkan pikiran dan hati saya. Dia tahu nama saya. Manggil saya Kiai Zaki. Kiai, mohon maaf. Kiai Zaki, mohon maaf. Hidup itu Kiai, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Medeni Pak iki, Pak. Wong iki teko jenengku teko ndi wong iki. Jangan-jangan malaikat iki. Tak delok ya kawani delok sikile. Jadi subhanallah, itulah yang saya katakan, apapun yang ada di depan kita, liyashhadu manafi alahum. Jangan negatif thinking sama orang. Ya Allah. Saya pernah bercerita, ya kan? Ya. Saat saya ceramah di mana itu, di Ponorogo. Saya pulang, Pak, jam 12, jam 1 malam itu saya di tengah hutan. Ada orang jualan durian, Pak. Lo bener ini, Pak. Jualan durian. Saya bawa mobil Alphard waktu itu. Jackie saya tanya, Jack,
apa namanya, kamu lihat nggak orang yang di sebelah kanan? Enggak, putar balik. Orang jual durian. Perempuan satu, anaknya satu. Baliklah, betul. Ada durian kalau nggak salah 3 atau 4. Dijual di tengah hutan. Di alas itu. Di alas, perempuan sama perempuan tua, usianya tua, ya kira-kira 67 tahun. Sama anak kecil, perempuan juga usianya kurang lebih sekitar 11-12 tahun. Jualan durian di tengah hutan. Alat. Begitu sudah saya nyamperin, saya langsung datang, Pak. Begitu saya datang, wis aku ngalah barokah aja. Perempuan itu, Pak, langsung saya cium tangannya. Ternyata begitu tangannya saya cium, nggak mau dicium, saya malah dirangkul, Pak. Jenenge aku dirangkul ya kelagepen, Pak. Aku mlebu nang ngene keleke nang ngene kini nih, Pak. Tuwek kan nom iku rek ngawur ae ngono. Cak Sarip tuwek. Sampeyan niku pikirane wis kotor. Ya nek ngono sampeyan sing paling seneng ngono. Agresif. Saya dirangkul sampai kepala saya itu didelapkan ke apa namanya? Ke dadanya dia. Saya ditekan sampai saya nggak bisa nafas, Pak. Ya Allah. Tapi tidak ada bau sama sekali, tapi baunya itu wanginya luar biasa. Saya merasakan itu. Wis koyo makku ngono kuwi, Pak. Wis mari aku disuruh ngambil apa namanya durian itu. Tak bukalah durian, sisanya anak-anak wis pun kabeh. Arek-arek dikei durian. Duriane dimangan setengah busuk setengah enggak. Nggonku mateng gede entek. Nasib kene aku. Nggih. Lah, terus saya dikasih amplop ceramah sama bupati. Enggak tahu besarannya berapa. Tak kasihkan semua sama dia, Pak. Masya Ya Allah. kan, tak kasihkan satu amplop, kita kasihkan. Ini Ibu dibawa. Gitu ya kan. Nah, setelah dibawa, udah selesai, duriannya udah saya makan, saya pulang. Begitu saya duduk di mobil Alphard begini, tak lihat ada sepion. Loh, wongnya kau no, Pak. Orangnya tidak ada, ibu tadi tidak ada. Tidak ada. Tak lihat kok sepion. Loh, kok kau no? Waduh. Cek, balik lagi, Pak. Setelah balik lagi ke tempat itu, subhanallah, Pak. Di tempat itu perempuan yang tua tadi sama anak perempuan tadi tidak ada sama sekali. Beda kilo kau no, Pak. Sisane napa jenenge? Durian itu nggak ada, Pak. Masya Allah. Jadi saya masuk di situ langsung saya nggak bisa berdiri, langsung saya duduk, diem. Saya baca doa, saya baca selawat. Itu di hutan, Pak, gelap sekali. Masya Allah. Dan bau wanginya subhanallah luar biasa. Masih ada Bau wanginya. Aduh, nyeselnya saya satu. Kenapa tidak saya rangkul lama tadi itu, Pak? Itu, Pak. Liyashhadu manafi'a lahum. Apa yang kamu lihat itu jangan suudzon negatif, tapi selalu positif. Saya baru sadar, ya Allah, itu mungkin malaikat turun. Ya Allah. Untuk menguji saya. Saya mungkin orang jahat, mungkin orang jelek, banyak dosa. Kenapa saya dirangkul begini? Mungkin ngerontok no dosaku sing akeh. Nebus dosa ya. Nebus dosa. Ya Allah. Tapi saya merasakan nikmat baunya. Orang kalau sudah dirangkul sama orang tua, itu kan pasti bau, Pak. Itu enggak ada bau sama sekali. Yang kedua, beleannya itu luar biasa. Seakan-akan saya dibelai sama ibu saya. Itu kejadian yang saya kenang dalam hidup saya. Masya Allah. Kemudian setelah selesai, ya mungkin semua takdir ya kan. Saya sempat di situ, tak lihat kiri kanan, kayak orang linglung saya itu selama hampir kurang lebih 7 menit. Sampai Jackie itu ngangkat saya. Jackie ngangkat saya. Sama anak 2 santri itu, Pak. Angkat saya. Saya masih belum sadar, Pak. Saya ngomong itu kudu nangis aku, Pak. Artinya apa? Saya nyeselnya itu kenapa tidak saya rangkul lama, kenapa tidak saya minta doa gitu. Cuman saya makan saja itu durian. Menikmati ya. Setelah itu selesai, sudah saya dirangkul, ya ketawa-ketawa gitu aja sudah. Ya Allah. Terus ada amplop itu tak kasihkan aja sama dia, sudah. Nggak tahu isinya berapa. Dari Pak Bupati Ponorogo itu. Subhanallah. Saya baru sadar, ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak saya minta doa?
Itu nyesel saya di situ. Nah begitu saya pulang, udah selesai saya tertidur di situ pulang. Nah, setelah tertidur di mobil, ternyata saya mimpi. Mimpinya saya itu nggak tahu dibawa kemana, ketiduran. Begitu saya melihat suasana bagus, ternyata Jackie berhenti, Pak. Di rumah makan, Pak, ternyata. Kurang ngajar. Kreatif. Aduh, begitu saya tanya, loh ya bener, Pak. Tadi habis dari makan, Pak. Makan saya itu subhanallah lahapnya minta. Artinya apa? Hidup itu satu. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Tadi orang lain tidak akan pernah kita merasa merdeka, tetapi justru kita akan terhimpit ya kan dari apa yang sudah kita jalankan. Nek kajiane 20 juta atau 30 juta, kemudian gaya hidupnya itu 100 juta ya mentem ojo ditiru ngono iki. Profesional ya. Jadi makanya wong sing sehat itu satu pola makan. Terus apalagi pola hidup. Terus pola pikir yang bagus. Sing gak beruntung itu kakean pola. Moga-moga barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dulu Victor, kita lanjutkan kembali ngajar kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zaki MSI, pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Baik, Yai, karena juga waktunya terbatas ini Yai, mungkin kita bisa kesimpulannya gimana dan juga penutupannya Yai. Kesimpulannya, jadilah orang hidup yang apa adanya. Masya Allah. Jangan pernah hidup menjadi orang lain. Lalu apa yang ada di depan jalankan. Kemudian jangan pernah menyerah, karena hidup itu ada keras. Maka kehidupan itu yang harus kita lawan. Kita menari-nari di atas kehidupan itu. Kemudian jadi orang yang selalu sabar. Dan jangan pernah marah dalam hidup, meskipun berusaha untuk tidak marah, menahan marah. Meskipun menahan marah ya Inji. Loro hati itu biasa. Ya wis dimpetai. Ya Allah. Semoga barokah. Amin ya. Kirim Fatihah dan ahli kubur, khususnya Bapak Haji Anton, Bapak Haji Arifin, keluarga besar Ibu Haja Wati, keluarga besar Ibu Haja Eti. Kru Radio El Victor dimanapun berada, para pendengar Radio El Victor dimanapun berada. Kita doakan semoga dosanya diampuni, amalnya diterima, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya Allah, amin. Hari ini kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, siha wa afiyah. Amin ya Allah. Dan saya yakin ini momentum yang sangat luar biasa. Banyak saudara kita ini yang menuju ke Arafah. Ya kan? Saya tahu perjalanan Arafah itu sangat susah, sangat sulit. Perlu perjuangan. Kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan memudahkan kehidupan kita. Amin. Allahumma ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umurina, ya Allah berkahi umur kami, rezeki kami, wa auladina, putra putri kami ya Allah, wa azwajina, suami dan istri kami ya Allah. Kama barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.